Salam PPG kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional beserta buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan masa kolonial Belanda. Pada masa ini, pendidikan masih bersifat sentralistik dan tersegregasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sentralistik dan segregasi? Yuk kita pelajari pada paparan selanjutnya. Pada zaman kolonial Belanda, seluruh kekuasaan termasuk bidang pendidikan dikuasai oleh Belanda. Misalnya pemerintah Belanda membedakan antara sekolah orang Belanda dengan pribumi. Pelajar Belanda dididik supaya menjadi pandai, sedangkan pelajar pribumi dididik supaya dapat melayani bangsa Belanda dengan baik. Rakyat pribumi diminta untuk membaca dan menghitung saja. Selain itu, juga terdapat kesenjangan antara pria dan wanita. Pada umumnya pria diberikan pelatihan membaca, menulis, DLL, sedangkan wanita diberi pengajaran untuk memasak, menata ruangan, menata meja supaya dapat menjadi buruh di rumah bangsa Belanda. Segregasi adalah praktik atau kebijakan pemisahan kelompok orang berdasarkan agama dan lain-lain. Contoh dasar segregasi dalam konteks pemisahan yaitu segregasi agama dan segregasi atas perempuan dan laki-laki. Segregasi juga bisa merujuk pada perbedaan hierarki kekuasaan, perbedaan budaya, latar belakang, dan sosial. Oleh sebab itulah, pada masa kolonial, yang dapat bersekolah hanya keturunan ningrat saja. Bagaimana Sobat Merdeka? Sudahkah kalian bersyukur? Lihatlah para pendahulu kita yang sangat sulit mengenyam pendidikan. Mereka hanya dijadikan budak oleh bangsa Belanda. Adapun kaum ningrat yang dapat bersekolah pada hakikatnya juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk dijadikan budak profesional dengan gaji sangat murah. Melihat perlakuan bangsa Belanda, kaum cendekia bangsa Indonesia mulai bangkit dan bergerak dengan mendirikan sekolah sendiri. Sekolah pertama yang didirikan adalah Muhammadiyah Madrasah Islami yang dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1911. Kemudian disusul oleh Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1922. Setitik cahaya pendidikan yang dapat mengubah nasib sebuah bangsa. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka negara tersebut semakin maju. Terbukti dengan semakin meningkatnya progres pendidikan di Indonesia terlebih pada masa pasca kemerdekaan. Presiden Soekarno membuka sekolah umum bagi rakyat Indonesia. Karakter pendidikannya juga berbeda dari sentralistik segregasi menjadi desentralistik dan indoktrinasi. Sobat Merdeka sudah tahu apa belum? Mengapa karakter pendidikan pasca kemerdekaan menjadi indoktrinasi? Pendidikan dijadikan alat untuk pemersatu dan penerus verbal doktrinasi bagi masyarakat luas. Dengan dalih tujuan pendidikan sebagai pemersatu sosial, setelah terjadinya pergantian sistem pemerintah dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Wah, kita sudah sampai di puncak sejarah pendidikan bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah mulai bersaing di dunia internasional. Berbagai penanaman karakter, model pembelajaran, serta teknologi yang semakin canggih menunjang peningkatan kualitas SDM masyarakat. Pendidikan dapat dinyam oleh siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan latar belakang ekonomi. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan era Merdeka Belajar yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pada abad 21 ini, selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana setiap anak mempunyai keunikan masing-masing, tidak ada anak yang bodoh. Tinggal bagaimana orang dewasa yang mengarahkan. Setiap anak berhak untuk berpendapat, memilih pembelajaran yang sesuai dengan dirinya, serta diberi kebebasan dalam berkreasi. Wah, luar biasa sekali, ya Sobat Merdeka.
Berjuang dari titik terendah hingga berkembang, semakin maju semua berkat para pahlawan bangsa Indonesia. Akhirnya, pembahasan kita sudah selesai ya Sobat Merdeka. Sebelum ditutup saya ingin berpantun. Meja baru meja belajar. Belinya di toko Pak Dayat. Kalaulah kita merdeka belajar, wajib belajar sepanjang hayat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Semangat untuk generasi penerus bangsa.